Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Tirus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah usaha yang ambisius sama dengan membangun kesombongan. Pelajaran dari Menara Babel. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 11 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nama Babel dikenal sekarang dengan istilah kebingungan dari kata Ibrani Balal, tetapi kata aslinya adalah dari bahasa Babilonia itu sendiri, yaitu Bab Ilim, yang artinya pintu gerbang Allah. Saudara, kota Babel didirikan oleh Nimrod, cicitnya Nabi Nuh. Dialah raja yang pertama di muka bumi. Dan Babel adalah salah satu kota yang berada di tanah Sinear. Saudara dapat melihatnya dalam Kejadian pasal 10 ayat 8 sampai 10. Dan semua catatan tersebut terjadi setelah peristiwa Erbah. Nah, kembali ke ayat pokok, saudara. Mengapa Tuhan mengacau balaukan bahasa dan menyerahkan manusia ke seluruh bumi? Nah, sebelumnya kita melihat bahwa ada kelebihan yang menurut saya hal tersebut adalah anugerah Allah bagi manusia di zaman itu. Yang pertama, bahasa dan logat mereka itu satu di ayat yang pertama. Yang kedua, mereka mendapat tanah yang punya potensi alam yang luar biasa besar di ayat yang kedua dan tiga. Yang ketiga, kemampuan mereka mengembangkan teknologi pembangunan itu luar biasa, saudara. Di ayat yang ketiga, di sana dikatakan batu bata sebagai pengganti batu dan tergala-gala atau aspal sebagai pengganti tanah liat. Dalam konteks masa itu, ini adalah satu terobosan teknologi yang hebat sekali. Tetapi kemudian saudara, yang menjadi masalah adalah di ayat yang keempat, yaitu pertama, mereka membangun atau mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Yang kedua, mereka mencari nama. Jadi tujuan kedua hal tersebut dikatakan di sana supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Nah, inilah biang kerok masalahnya, yaitu mereka hendak membangun tatanan dunia baru tanpa Tuhan Allah. Bandingkan dengan ejekan tentang Raja Babel yang disampaikan Nabi Yesaya, yaitu, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Ini terdapat dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Namun ironisnya, si Raja Babel ini kemudian dikatakan diturunkan Tuhan ke dunia orang mati. Dalam Yesaya 14 ayat 15 sampai 23. Ini bukan Babel yang rajanya Nimrod, ini Babel baru di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Oke, kita kembali ke ayat pokok kita. Nah, saudaraku, kota dan menara yang dibangun, ya, di sana digambarkan sebagai menara-menara yang tinggi sekali yang dikatakan juga dengan sebutan zigurat, yang merupakan tempat ibadah atau penyembahan kepada Allah yang bukan Allah yang disembah oleh Nuh. Jadi ini rupanya dewa-dewa. Mereka akhirnya ditemukan puncaknya itu sebagai tempat mereka meneropong bintang-bintang. Di zaman kuno sudah ada peneropongan bintang-bintang, saudara. Ya, di rasi bintang itu bukan hal yang baru. Nah, itu mereka sembah, saudara. Nah, jadi menara atau zigurat itu dipercaya sebagai tempat turun naiknya Allah mereka atau sebagai penghubung langit dan bumi. Nah, inilah dosa pertama mereka, saudara. Kemudian kita lihat lagi. Mereka mencari nama karena mereka merasa hebat dengan kekuasaan dan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan, Allahnya Nuh. Mereka mengulang dosa Adam dan Hawa, yakni ingin menjadi seperti Allah. Nah, inilah kesombongan yang menjadi dosa kedua mereka, saudaraku. Kemudian dengan menetap dan tidak berserak, berarti mereka melawan perintah Allah kepada Nuh dan keturunannya setelah Erbah, yaitu mereka harus beranak cucu dan memenuhi bumi. Dalam Kejadian 9 ayat yang pertama. Nah, inilah dosa ketiga mereka, yaitu mereka mengulangi dosa Kain. Ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Dosa Kain yaitu di Kejadian pasal 4
Dikatakan Kain diperintahkan Tuhan untuk mengembara, tetapi Kain memilih untuk menetap dan membangun sebuah kota. Ya, kota itu dibangun untuk menyusun kekuatan di sana. Jadi dengan kata lain, Kain dengan terang-terangan melawan Tuhan. Nah, ini dosa yang luar biasa. Dan akhirnya saudara, atas perbuatan mereka Tuhan bertindak. Ya, Tuhan turun dan memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Lihat yang kelima. Nah, bahasa Tuhan turun itu adalah bahasa antropomorfisme, atau ini adalah personifikasi, ya. Jadi bahasa personifikasi digambarkan Tuhan seperti manusia, begitu ya. Nah, kemudian saudara, dikatakan Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Loh, kok dia menyatakan kasih karunia-Nya atas perbuatan dosa mereka? Di mana kasih karunia-Nya? Di mana anugerahnya? Dengan dia mengacau balaukan bahasa mereka di ayat yang ke-7. Jadi ternyata Allah begitu baiknya. Allah sudah berjanji pada Nuh di dalam pasal 8 ayat 21 bahwa sejak saat itu ia tidak akan lagi menghukum bumi, tidak akan menghukum lagi manusia dengan air bah. Tetapi di sini justru ia menyatakan belas kasihannya, yang terutama adalah membuat mereka tidak dapat lagi berkomunikasi satu dengan yang lain, sehingga mereka tidak dapat memahami arahan, perintah, dan apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan itu. Nah, ini berarti saudara, ketika Tuhan intervensi dengan mengacau balaukan bahasa, dengan demikian bahwa yang pertama, Tuhan menghentikan pekerjaan mereka. Di ayat yang ke-8. Nah, ini dilakukan supaya mereka tidak melakukan dosa yang lebih hebat lagi. Itu di ayat yang ke-6, saudara. Kalau sudah perhatikan di sana dikatakan, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan tidak bikin kacau bahasa, betapa hebatnya pekerjaan yang dapat mereka lakukan, justru bisa melampaui itu. Dan ini Tuhan lihat, potensi dosanya jauh lebih besar, dan ia sudah berjanji kepada Nuh, ia tidak akan memusnahkan mereka. Jadi dengan mengacau balaukan bahasa, justru Tuhan menyatakan anugerahnya, menyatakan kasih karunia-Nya. Yang kedua, Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Lihat yang ke-8 itu, supaya rencana Tuhan tergenapi. Apa yang dia rancang pada Adam sejak semula dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kemudian itu diulangi melalui Nuh. Jadi generasi Adam sampai Nuh itu selesai, kemudian dimulai dengan Nuh, dan Tuhan ulang kembali. Mereka harus berserak. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita renungkan apa yang disampaikan tadi. Bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita menginginkan sebuah usaha, kita ingin berusaha, kita ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tetapi ingat saudara, jika landasannya bukan karena iman, bukan karena Tuhan, bukan hasil jawaban doa, maka jangan-jangan usaha yang kita bangun itu berdasarkan ambisi yang sangat kuat yang disebut usaha yang ambisius. Nah, ketika kita mempunyai usaha yang ambisius ini, maka itu sama saja kita membangun dengan dasar kesombongan. Bahwa pada intinya adalah di sini kesalahan mereka, yaitu mereka tidak melibatkan Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mari dalam setiap apapun yang kita kerjakan, baik itu usaha, pekerjaan, ya, bisnis, bahkan pelayanan gereja sekalipun, landasannya harus Tuhan, fokusnya harus Yesus. Bahasa kita mungkin tidak sama, ya. Tuhan sudah mengacau balaukan itu. Kita tidak punya bahasa yang satu, ya, dengan seluruh dunia. Tetapi kemudian kita ingat bahwa satu-satunya yang mempersatukan kita adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bahasa yang satu-satunya mempersatukan kita ialah kasih-Nya yang sempurna itu. Paulus berkata, aku bisa paham semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat, tetapi tanpa kasih itu tidak ada artinya. Jadi saudaraku, kita dalam berusaha, di dalam bekerja, di dalam melayani, iman dan kasih, itulah dasar dan bahasa kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Sehingga kita bekerja
bukan demi kita. Karena bahasa yang dikatakan oleh Injil Markus pasal 16 ayat 17, bahasa-bahasa baru yang akan disampaikan oleh pengikut Kristus, itulah yang kemudian pada masa Pentakosta ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus, di sana ternyata dipahami bahasa-bahasa baru itu adalah bahasa kesaksian tentang Yesus Kristus. Ingat, Yesus ketika datang ke dunia, ia selalu mempermuliakan nama Bapanya di sorga. Dan ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus menggantikan posisinya untuk melayani kita. Dikatakan di sana, Roh Kudus ini selalu menyatakan Kristus. Nama di atas segala nama, kata Rasul Paulus. Semuanya harus tunduk dan menyembah. Jadi kita tidak menyembah pekerjaan. Kita tidak menyembah bahkan bisnis ataupun terlebih-lebih pelayanan. Pekerjaan Tuhan bukanlah Tuhan. Jadi saya sendiri sadar, saudara, sebagai pendeta, sebagai gembala, saya harus melayani berdasarkan arahan Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk nama saya. Ya, ketika saya mencoba membangun citra saya, diri saya, maka saya akan membangunnya dengan kesombongan, bukan iman dan kasih. Saya ingin bersaing dengan gereja lain, saya ingin lebih hebat dari gereja lain, saya ingin punya gedung gereja yang megah dan punya jemaat ribuan supaya saya diakui oleh orang. Disitulah saya membangunnya dengan kesombongan. Dan disanalah nama saya akan terpatri sebagai pendeta hebat. Tetapi di hadapan Tuhan, saya akan dijatuhkan. Dan disanalah justru ketika Tuhan mengacau balaukan pekerjaan kita, pelayanan kita yang ambisius, yang tidak melibatkan Tuhan, justru kita bersyukur. Karena berarti Tuhan mau kita kembali berpaling kepada Dia, melihat kepada Dia, melihat kebenarannya, dan milikilah motivasi yang benar bahwa kita melakukan segala sesuatunya. Kalau berhasil, nama Yesus itulah yang harus diberitakan. Nama Yesus itulah yang harus kita saksikan, bukan tentang kita. Amin, saudara. Ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat bekerja. Jangan lupa berdoa. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman pada hari ini. Roh Kudus, bimbing kami agar dalam kami membangun satu usaha, membangun satu pekerjaan, membangun satu pelayanan, itu berdasarkan firman Allah, kehendak Allah yang jadi dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau ada niat hati ingin membangun jati diri yang hebat melalui pekerjaan, karena kami sadar pekerjaan maupun pelayanan itu anugerah Tuhan. Kami tidak boleh membangunnya untuk nama kami, tapi di ujungnya ketika Tuhan berkati, hanya nama Yesus yang patut disanjung di sana. Sehingga bukan pekerjaan yang kami sembah, tetapi Tuhan Allah itulah yang kami sembah. Kami bawa hasil pekerjaan, kami bawa nama yang berhasil ini, pekerjaan usaha yang berhasil ini, kami bawa namanya untuk ditaklukkan kepada nama Tuhan Yesus. Sehingga kami membawa persembahan yang menyenangkan Tuhan, karena bukan itulah yang menjadi pusat hidup kami, tetapi Tuhan sendiri yang menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini dengan hikmat-Mu, dan dengan anugerah kami siap menjalani hari dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Terima kasih atas kecukupan bagi keluarga kami. Kami berdoa berterima kasih dalam nama Yesus. Amin.